Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Astrid di channel Australian. Tempat di mana kita membahas hal-hal misterius, mistis, dan kejadian aneh yang sering bikin bulu kuduk berdiri. Aku mau ngajak kalian menyelami sebuah kisah nyata yang sempat bikin heboh media sosial dan masyarakat sekitar Garut. Sebuah kisah tentang sebuah pendakian yang seharusnya menyenangkan, namun berubah jadi tragedi penuh misteri. Kejadian ini melibatkan dua remaja pendaki yang hilang di Gunung Guntur, lalu kembali dalam keadaan yang sangat tidak biasa. Gunung Guntur, mungkin kamu belum terlalu familiar. Gunung ini memang tidak setinggi Gunung Semeru, juga tidak sepopuler Rinjani. Tapi, buat para pendaki lokal, Gunung Guntur adalah destinasi favorit. Treknya relatif mudah, pemandangannya menawan, dan dekat dari pusat kota Garut. Tapi, siapa sangka, di balik keindahannya itu, gunung ini menyimpan cerita yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Cerita tentang dunia lain, alam gaib, dan entitas yang mungkin hidup berdampingan dengan kita tanpa kita sadari. Siap untuk mendengarkan kisahnya? Yuk, kita mulai dari awal. Tepat tanggal 3 Juli tahun 2020, dua remaja bernama Muhammad Gibran dan Afrizal, bersama beberapa teman lainnya, memutuskan untuk mendaki Gunung Guntur. Mereka anak-anak muda Garut, penuh semangat dan energi petualang. Mungkin kamu bisa membayangkan suasana mereka saat itu, bercanda, menyiapkan perlengkapan, dan penuh antusiasme. Gunung Guntur sendiri dikenal sebagai gunung yang ramah untuk pendaki pemula. Tapi, seperti yang sering dikatakan oleh pendaki senior, tidak ada gunung yang benar-benar mudah. Setiap gunung punya karakternya sendiri, punya peraturannya sendiri. Mereka berangkat pagi, mendaki dengan semangat, menikmati pemandangan, dan sempat mengambil beberapa foto di pos kedua. Ketika malam tiba, rombongan mendirikan tenda di pos 3, salah satu area yang cukup luas dan umum dijadikan tempat berkemah. Suasana malam itu damai. Mereka memasak mie instan, minum kopi sachet, bercanda sambil melihat langit. Tidak ada firasat buruk, tidak ada suara aneh. Semua berjalan biasa saja, namun di balik tenangnya malam itu, ternyata ada sesuatu yang sedang mengintai. Pagi-pagi, sekitar pukul 5, salah satu teman mereka terbangun dan menyadari bahwa Afrizal tidak ada di dalam tenda. Awalnya mereka mengira dia buang air kecil atau jalan-jalan sebentar, tapi menit demi menit berlalu, dan Afrizal tak kunjung kembali. Panik pun mulai melanda. Mereka menyisir area sekitar tenda, memanggil namanya, mencari di balik semak-semak, di jalur yang biasa dilewati pendaki. Hasilnya, nihil. Yang membuat keadaan semakin mengerikan adalah kenyataan bahwa semua barang-barangnya, jaket, sepatu, senter, masih ada di dalam tenda. Afrizal hilang begitu saja. Pertanyaan pun mulai muncul. Kemana dia pergi? Bagaimana dia bisa hilang tanpa suara? Kenapa tidak ada yang terbangun saat dia keluar? Hari itu juga mereka memutuskan turun untuk melapor ke pos pendakian dan meminta bantuan SAR. Tim penyelamat segera bergerak. Pencarian dilakukan secara menyeluruh, tapi tidak ditemukan jejak sama sekali. Seolah-olah dia ditelan oleh hutan. Bagi masyarakat sekitar Gunung Guntur, kejadian semacam ini bukanlah hal baru. Cerita tentang orang hilang di gunung seringkali dikaitkan dengan keberadaan penunggu atau penguasa gaib di wilayah tersebut. Ada kepercayaan bahwa gunung bukan sekadar bentang alam. Ia adalah ruang suci, tempat tinggal makhluk-makhluk tak kasat mata. Dan siapapun yang memasuki wilayah itu tanpa izin, bisa saja dianggap melanggar batas. Orang-orang tua di Garut biasa bilang, kalau naik gunung, pamitlah pada yang jaga. Jangan sompral, jangan meremehkan. Afrizal bukan pendaki pertama yang hilang di Gunung Guntur. Sekitar 10 tahun sebelumnya, juga pernah ada kejadian serupa. Seorang pendaki hilang, lalu ditemukan dalam kondisi yang tak bisa dijelaskan secara logika. Apakah Afrizal juga mengalami hal yang sama? Diambil, disembunyikan? 2 hari setelah hilang, tepatnya tanggal 5 Juli 2020, Afrizal ditemukan. Yang menemukannya adalah seorang penjaga parkiran di bawah, Pak Sulaiman, yang saat itu sedang mencari air di sekitar mata air Cikoleh. Sambil membaca doa dan memanggil nama Afrizal,
tiba-tiba ia mendengar suara lirih di balik batu besar. Dan benar saja, di sana Afrizal duduk lemas, tubuhnya kotor, gemetar hebat, dengan mata kosong. Ia seperti tidak mengenali siapapun. Saat akhirnya dibawa ke pos dan ditenangkan, perlahan ia mulai bisa diajak berbicara. Tapi jawaban yang ia berikan justru makin menimbulkan tanda tanya. Aku cuma ingat tidur di tenda, lalu gelap semua. Tidak ada cerita petualangan, tidak ada memori selama 2 hari ia menghilang, hanya kegelapan, dan yang membuatnya makin aneh. Lokasi ditemukannya sangat dekat dengan jalur utama pendakian. Artinya, seharusnya sangat mudah ditemukan, tapi saat dicari, tidak ada siapa-siapa, seolah-olah ia disembunyikan oleh sesuatu. Kejadian ini membuat publik geger. Banyak yang mulai berspekulasi, apakah Afrizal masuk ke alam lain, dunia yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia? Dalam budaya Sunda, dikenal istilah lelembut, makhluk gaib yang hidup di alam paralel, dan kadang bisa menarik manusia ke dunia mereka. Biasanya, mereka hanya mengambil orang-orang tertentu, atau yang melanggar aturan tak tertulis. Tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa Afrizal sebetulnya bukan benar-benar sendirian saat menghilang. Ia hanya tidak terlihat oleh manusia biasa. Cerita ini menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Bahkan hingga sekarang, tidak ada penjelasan medis, ilmiah, atau logis yang bisa benar-benar menjelaskan apa yang dialami Afrizal. Setelah insiden itu, Afrizal perlahan pulih, tapi orang-orang terdekatnya mengatakan bahwa ia tidak lagi sama. Ia jadi lebih tertutup, lebih pendiam, dan enggan bicara soal pendakian. Mungkin itu adalah bentuk trauma, atau mungkin juga ada bagian dari dirinya yang masih tertinggal di sana. Kejadian ini menjadi pengingat buat kita semua bahwa naik gunung bukan sekadar soal fisik atau keberanian, tapi juga tentang niat, adab, dan rasa hormat pada alam. Karena kadang yang paling berbahaya saat mendaki bukanlah medan yang curam, badai, atau binatang liar, tapi sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Kisah misteri di Gunung Guntur ini akan selalu menjadi pengingat bahwa alam tidak pernah benar-benar kosong. Ia dihuni oleh kehidupan yang kadang tidak kita sadari. Jadi, kalau kamu mau mendaki gunung, ingatlah selalu satu hal, gunung itu bukan tempat untuk menantang takdir, tapi tempat untuk belajar rendah hati. Kadang, yang paling mengerikan bukan yang terdengar, tapi yang tidak pernah muncul sama sekali. Terima kasih sudah menemani aku di cerita kali ini, teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka konten-konten misteri seperti ini. Dan kalau kamu punya kisah misteri lain dari daerahmu, langsung tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu akan jadi episode selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Stay curious and see you next time. Bye-bye.